Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. P3K tegaskan kebijakan pengangkatan tenaga honorer sebagai pegawai tidak otomatis. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website tribungayu.com. Informasinya yaitu P3K tegaskan kebijakan pengangkatan tenaga honorer sebagai pegawai tidak otomatis. Simak informasinya baik-baik. Tribungayu.com. Pelaksanaan tugas Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Iswanarto Setiaji telah menegaskan kebijakan terkait pengangkatan pegawai negeri bagi tenaga honorer. Ia menjelaskan bahwa tidak akan ada pengangkatan langsung menjadi pegawai bagi tenaga honorer, melainkan mereka harus melewati proses seleksi yang ketat. Baik itu menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK. Tetap ada seleksi pegawai, tegas Iswinarto dalam pernyataannya yang dikutip dari kompas.com pada Senin 24 Juli 2023. Dengan demikian, para tenaga honorer harus bersaing dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam proses seleksi untuk memperoleh status kepegawaian di instansi pemerintah. Jumlah tenaga honorer atau tenaga non-ASN saat ini mencapai 2,3 juta orang. Rencananya penghapusan status honorer ini akan berlaku mulai 28 November 2023 mendatang. Seperti diketahui, pemerintah hanya akan mengakui dua status kepegawaian, yakni pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan penghapusan tenaga honorer telah menjadi perhatian serius dalam upaya reformasi birokrasi dan penguatan aparatur negara di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah, terdapat kekhawatiran terkait status kepegawaian mereka dan hak-hak yang terkait dengan pekerjaan yang diemban. Dalam beberapa tahun terakhir, tenaga honorer telah menjadi tulang punggung banyak program pemerintah dan pelayanan publik. Meskipun mereka memiliki peran yang krusial, status kepegawaian mereka kerap tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan mereka. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan arahan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer. Namun dengan penghapusan status honorer, pemerintah berupaya mencari solusi yang lebih adil dan transparan terkait penerimaan pegawai negeri. Dengan adanya penegasan dari Iswinarto Setiaji, kepastian mengenai proses seleksi kepegawaian bagi tenaga honorer semakin jelas. Proses seleksi ini menjadi langkah yang tepat untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Penghapusan status honorer ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik karena hanya pegawai dengan status PNS dan P3K yang diakui oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta struktur kepegawaian yang lebih terorganisir dan profesional. Meskipun kebijakan ini mendapatkan dukungan dari sebagian pihak, tentu saja ada juga pihak yang berkeberatan. Bagi tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun tanpa status kepegawaian, penghapusan ini dapat menimbulkan kecemasan terkait kelangsungan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan komunikasi yang transparan dan memastikan proses seleksi kepegawaian dilakukan secara adil dan objektif. Menpan RB umumkan proses penanganan tenaga honorer. Menpan RB Azwar Anas mengumumkan bahwa pihaknya telah memulai proses simulasi perhitungan pendapatan bagi tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara ASN. Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah. Dia menyatakan bahwa sekitar 10 pemerintah daerah atau Pemda sedang melaksanakan simulasi perhitungan pendapatan non-ASN mereka. Ada sekitar 10 pemerintah daerah yang kami simulasikan penghitungan pendapatan non-ASN-nya, kata Anas dikutip dari kompas.com Senin 24 Juli 2023.
Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memastikan bahwa penghapusan tenaga honorer tidak akan memberikan beban tambahan pada anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis. Mudah-mudahan seluruh tenaga honorer diangkat menjadi pegawai ASN di tahun 2023 ini. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.